Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Susmita, NPM 2175306 dari kelas MI 4A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul 10, yaitu Land Security Concept. Nah, kita masuk ke yang pertama, Introduction. Di sini, mengapa kita harus mempelajari modul ini? Karena di modul ini kita akan mengerti apa yang membuat LAN itu aman. Lalu kita akan eh, kita akan mengetahui apa yang dapat kita lakukan untuk pelaku ancaman yang merusak keamanan jaringan, dan kita juga akan dapat mengetahui apa yang dapat kita lakukan untuk menghentikan mereka. Dan di modul ini akan menghantarkan kita ke dunia keamanan jaringan. Lalu, what will I learn in this module? Apa yang akan saya pelajari dalam modul ini? Nah, di modul ini saya akan menjelaskan bagaimana kerentanan membahayakan keamanan LAN. Untuk yang pertama, itu ada endpoint security, yaitu di sini akan menjelaskan cara menggunakan keamanan titik akhir untuk mengurangi serangan. Lalu yang kedua ada access point. Oh ya, maaf. Yang kedua ada access control. Nah, di sini tujuan dari topik ini akan menjelaskan bagaimana AAA dan eh, 802.1x digunakan untuk mengautentikasi titik akhir dan perangkat LAN. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu eh, layer layer 2 security threats, yaitu di sini eh, akan mengidentifikasi kerentanan lapisan 2. Lalu selanjutnya ada MAC Address Table Attack. Di sini akan menjelaskan bagaimana serangan tabel alamat MAC membahayakan keamanan LAN. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada LAN Attacks. Nah, di LAN Attacks ini akan menjelaskan bagaimana serangan LAN membahayakan keamanan LAN. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke endpoint security ini. Di sini ada network attack today. Nah, di network attack today ini, eh, media biasa media berita biasanya meliput serangan pada jaringan perusahaan. Nah, kita cukup cari di internet untuk serangan jaringan terbaru untuk menemukan informasi terkini tentang serangan saat ini. Kemungkinan besar serangan ini akan melibatkan satu atau beberapa hal berikut ini. Nah, di sini ada Distribute Denial of Service atau DDoS. Nah, ini adalah serangan terkoordinasi dari banyak perangkat eh, yang disebut zombie dengan tujuan menurunkan atau menghentikan akses publik ke situs web dan sumber daya organisasi. Lalu yang di sini yang kedua ada data breach. Nah, data breach ini atau pelanggaran data adalah serangan di mana server data atau host organisasi disusupi untuk mencuri informasi rahasia. Lalu selanjutnya ada malware. Malware ini adalah serangan di mana host organisasi terinfeksi dengan perangkat lunak berbahaya yang menyebabkan berbagai masalah. Misalnya ransomware seperti WannaCry yang ditunjukkan pada gambar. Nih, yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini mengenkripsi data pada host dan mengunci aksesnya hingga uang tebusan dibayarkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke network security device. Nah, di sini perangkat keamanan jaringan.
Berbagai perangkat keamanan jaringan diperlukan untuk melindungi perimeter jaringan dari akses luar. Perangkat ini dapat mencakup router yang mendukung jaringan pribadi virtual (VPN) atau NGF, NGFW, yaitu firewall generasi berikutnya. Lalu di sini ada NAC, yaitu perangkat kontrol akses jaringan. Nah, untuk VPN enable router ini sendiri adalah router yang mendukung VPN menyediakan koneksi yang aman ke jarak jauh melalui jaringan publik dan ke jaringan perusahaan. Layanan VPN dapat diintegrasikan ke dalam firewall. Lalu selanjutnya yaitu ada NGFW, yaitu eh, firewall generasi berikutnya. Nah, NGFW ini adalah dia menyediakan infeksi paket stateful, visibilitas dan kontrol aplikasi. Nah, sistem pencegahan instruksi atau oh ya maaf, NGFW ini menyediakan inspeksi paket stateful, visibilitas dan kontrol aplikasi. Nah, sistem pencegahan instruksi generasi berikutnya yaitu perlindungan malware atau tingkat lanjut dan pemfilteran URL. Oh ya, maaf, tadi salah menjelaskan. Untuk yang saya jelaskan tadi itu dari NAC. Nah, untuk, oh ya benar. Nah, untuk NAC ini sendiri adalah perangkat yang mencakup layanan autentikasi, otorisasi, dan akuntansi atau AAA atau triple A. Nah, di perusahaan yang lebih besar, layanan ini dapat digabungkan ke dalam alat yang dapat mengelola kebijakan akses di berbagai jenis pengguna dan perangkat. Cisco Identity Service Engine atau ISE adalah contoh perangkat NAC. Lalu selanjutnya kita ke endpoint protection. Endpoint protection. Nah, endpoint ini adalah host yang biasanya terdiri dari laptop, desktop, server, dan juga telepon IP, serta perangkat milik karyawan yang biasanya disebut sebagai eh, BY, BYODS atau bawa perangkat Anda sendiri. Nah, titik titik akhir sangat rentan terhadap serangan terkait malware yang berasal dari email atau penelusuran web. Titik akhir ini biasanya menggunakan fitur keamanan berbasis host tradisional seperti antivirus atau anti-malware, firewall berbasis host, dan sistem pencegahan intrusi berbasis host atau HIPS. Namun, titik akhir saat ini paling baik dilindungi oleh kombinasi NAC, perangkat lunak A, AMP berbasis host, alat keamanan email atau ESA, dan alat keamanan web atau WSA. Produk Advanced Malware Protection atau IMP mencakup solusi titik akhir seperti Cisco IMP untuk titik akhir. Nah, di sini sudah di sini merupakan topologi sederhana yang mewakili semua perangkat keamanan jaringan dan solusi titik akhir yang dibahas dalam modul ini. Selanjutnya, Cisco Email Security Appliance.
Nah, Cisco ESA ini adalah perangkat yang dirancang untuk membantu Simple Mail Transfer Protocol atau STMP, yaitu dan Cis- dan Cisco ESA ini terus diperbarui dengan umpan waktu nyata Cis- dari Cisco Talos yang mendeteksi dan menghubungkan ancaman dan solusi dengan menggunakan sistem pemantauan basis data di seluruh dunia. Data intelijen ancaman ini ditarik oleh Cisco ESA setiap 3 hingga 5 menit. Ini adalah beberapa fungsi dari Cisco ESA, yaitu yang pertama, blokir ancaman yang diketahui, lalu yang kedua, remediasi terhadap malware siluman yang menghindari deteksi awal. Lalu yang ketiga, eh, discard email dengan tautan buruk, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Selanjutnya, yang keempat yaitu blokir akses ke situs yang baru terinfeksi. Lalu yang terakhir, enkripsi konten di email keluar untuk mencegah kehilangan data. Nah, di sini sudah ada gambar, yaitu Cisco ESA membuang email dengan tautan yang buruk. Ini nomor satu, itu adalah aktor ancaman mengirimkan serangan phishing ke host penting di jaringan. Lalu ini yang kedua, firewall meneruskan semua email ke ESA, lalu lalu ESA menganalisis email, mencatatnya dan membuangnya ke malware. Oke, selanjutnya kita masuk ke Cisco Web Security Appliance. Cisco Web Security Appliance adalah teknologi mitigasi untuk ancaman berbasis web. Ini membantu organisasi mengatasi tantangan mengamankan dan mengendalikan lalu lintas web. Cisco WSA menggabungkan perlindungan malware tingkat lanjut, visibilitas dan kontrol aplikasi, kontrol kebijakan penggunaan yang dapat diterima, dan pelaporan. Nah, Cisco WSA ini memberikan kendali penuh atas cara penggunaan mengakses internet. Fitur dan aplikasi tertentu seperti obrolan, perpesanan video dan audio dapat diizinkan, dibatasi dengan batas waktu dan lebar pita atau diblokir sesuai dengan kebutuhan organisasi. WSA dapat melakukan daftar hitam URL, pemfilteran URL, pemindaian malware, kategori kater, kategorisasi, kategori URL, pemfilteran aplikasi web, dan enskripsi dan deskripsi lalu lintas web. Nah, di sini sudah ada seorang karyawan perusahaan internal menggunakan ponsel cerdas untuk mencoba menyambungkan ke situs yang diketahui untuk masuk daftar hitam. Nah, ini yang pertama, seorang pengguna mencoba terhubung ke situs web. Lalu, firewall meneruskan permintaan situs web ke WSA. Lalu, WSA mengevaluasi URL dan menentukannya sebagai situs daftar hitam yang diketahui. Lalu, WSA membuang paket dan mengirimkan pesan akses ditolak pengguna. Oke, selanjutnya kita masuk ke... Oke, kita langsung saja masuk ke akses kontrol. Nah, di sini eh, kita akan mempelajari autentikasi kata sandi lokal. Di topik sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa perangkat NAC menyediakan layanan Triple E. Dalam topik ini, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang Triple E atau AAA dan cara mengontrol aksesnya. Banyak jenis autentikasi yang dapat dilakukan pada perangkat jaringan, dan setiap metode menawarkan berbagai tingkat keamanan. Metode paling sederhana dari autentikasi akses jarak jauh adalah mengkonfigurasi kombinasi login dan kata sandi pada konsol barisan FTY dan port aux. Seperti yang ditunjukkan pada baris FTY,
pada contoh berikut. Metode ini paling mudah diterapkan tetapi juga paling lemah dan paling tidak aman. Metode ini tidak memberikan pertanggungjawaban dan kata sandi dikirim dalam bentuk teks biasa. Siapapun yang memiliki kata sandi dapat masuk ke perangkat. Nah, SSH adalah bentuk akses jarak jauh yang paling aman. Itu membutuhkan nama pengguna dan kata sandi. Keduanya dienkripsi selama transmisi. Nama pengguna dan kata sandi dapat diautentikasi dengan metode basis data lokal. Ini memberikan lebih banyak akuntabilitas karena nama pengguna dicatat saat pengguna masuk. Nah, ini contoh mengilustrasikan SSH dan metode database lokal untuk akses jarak jauh. Di sini ada IP domain stripnameexample.com, cryptokey generate RSA general general strip case modul 2048, username admin secret strong, SSH version 2, line FTY 04, transport input SSH, login lokal. Nah, metode database lokal memiliki beberapa keterbatasan, yaitu yang pertama, akun pengguna harus dikonfigurasikan secara lokal di setiap perangkat. Lalu yang kedua, konfigurasi database lokal tidak menyediakan metode autentifikasi fallback. Nah, solusi yang lebih baik adalah membuat semua perangkat merujuk ke database nama pengguna dan kata sandi yang sama dari server pusat. Lalu AAA komponen. AAA ini adalah singkatan dari Authentication, Authorization, dan Accounting. Nah, ini ada yang artinya autentikasi, otorisasi, dan akuntansi. Nah, konsep AAA ini mirip dengan menggunakan kartu kredit. Seperti terlihat pada gambar ini, kartu kredit mengidentifikasi siapa yang dapat menggunakannya, berapa banyak yang dapat dibelanjakan pengguna, dan mencatat barang atau layanan dari apa yang dibeli oleh pengguna. Nih, di sini sudah ada authentication-nya, authorization-nya, dan accounting-nya. AAA ini menyediakan kerangka kerja utama untuk menyiapkan kontrol akses pada perangkat jaringan. AAA adalah cara untuk mengontrol siapa yang diizinkan mengakses, apa yang dapat mereka lakukan saat berada di sana, dan untuk mengaudit tindakan apa yang mereka lakukan saat mengakses jaringan akuntansi. Nah, di sini kan sudah ada authentication-nya. Authentication-nya siapa yang diizinkan untuk mengakses jaringan ini. Lalu ada authorization-nya, apa yang dapat mereka lakukan saat mereka berada di sana. Lalu accounting-nya untuk mengaudit tindakan apa yang mereka lakukan saat mengakses jaringan akuntansi. Lalu selanjutnya authentication. Nah, lokasi dan berbasis server ini adalah dua metode untuk umum untuk mengimplementasikan autentikasi AAA. Yang pertama, local AAA authentication. AAA lokal menyimpan triple A. Triple A lokal menyimpan nama pengguna dan kata sandi serta lokal di perangkat jaringan seperti router Cisco. Pengguna mengautentikasi terhadap database lokal seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Triple A ini lokal ideal untuk jaringan kecil. Nah, di sini sudah ada klien membuat koneksi dengan router. Lalu router router triple A meminta pengguna untuk nama pengguna dan kata sandi. Lalu setelah itu router mengautentikasi nama pengguna dan kata sandi menggunakan database lokal dan pengguna diberi akses untuk jaringan berdasarkan informasi di database lokal. Lalu selanjutnya kita masuk ke eh,
Nah, kita akan autentikasi AAA berbasis server. Dengan metode berbasis server ini, router mengakses server AAA pusat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, di sini klien membuat koneksi dengan router, lalu router AAA meminta pengguna untuk nama pengguna dan kata sandi. Lalu router mengautentikasi nama pengguna dan kata sandi menggunakan server AAA, lalu pengguna memberikan pengguna diberikan akses ke jaringan berdasarkan informasi di server AAA jarak jauh. Oke, selanjutnya authorization. Nah, otorisasi AAA ini bersifat otomatis dan tidak mengharuskan pengguna untuk melakukan langkah tambahan setelah setelah autentikasi. Otorisasi menggunakan sekumpulan atribut yang menjelaskan akses pengguna ke jaringan. Atribut ini digunakan oleh server AAA untuk menentukan hak istimewa dan batasan bagi pengguna tersebut, seperti yang ada di gambar ini. Nah, yang pertama, saat pengguna telah diautentikasi, sesi dibuat antara router dan server AAA. Lalu, router meminta otorisasi dari server AAA untuk layanan yang diminta klien. Lalu, server AAA ini mengembalikan respon pas pas file untuk otorisasi. Oke, selanjutnya accounting. Akuntansi triple A ini mengumpulkan dan melaporkan data penggunaan. Penggunaan utama akuntansi adalah menggabungkannya dengan autentikasi triple A, serta server triple A menyimpan log mendetail tentang apa yang dilakukan pengguna yang diautentikasi pada perangkat. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini termasuk semua esek dari perintah konfigurasi yang dikeluarkan oleh pengguna. Log berisi banyak bidang data termasuk nama pengguna, tanggal, dan waktu. Dan perintah aktual yang dimasukkan oleh pengguna, informasi ini berguna untuk memecahkan masalah perangkat. Ini juga memberikan bukti serta individu melakukan tindakan jahat. Nah, di sini saat saat pengguna telah diautentikasi, proses akuntansi triple A menghasilkan pesan awal untuk proses proses akuntansi. Lalu, saat pengguna selesai, pesan berhenti direkam dan proses akuntansi berakhir. Kita masuk ke standar 802.1x. Standar II, standar IEE 802.1x ini adalah protokol autentikasi dan kontrol akses berbasis port. Protokol ini membatasi workstation yang tidak sah untuk terhubung ke LAN melalui port switch yang dapat diakses publik. Server autentikasi mengotentikasi setiap workstation yang terhubung ke port switch sebelum menyediakan layanan apapun yang ditawarkan oleh switch atau LAN. Nah, dengan autentikasi berbasis port perangkat di jaringan ini memiliki peran khusus nih sudah seperti yang ada di gambar ini. Yang pertama itu suplikan sebagai pemohon memerlukan akses dan menanggapi permintaan dari saklar. Suplikan ini sebagai klien. Nah, ini adalah perangkat untuk eh, adalah perangkat untuk menjalankan perangkat lunak klien yang sesuai dengan 802.1x yang tersedia untuk perangkat berkabel dan nirkabel. Lalu di sini ada autentikator. Autentikator
sebagai sebagai switch. Nah, di sini dia mengontrol akses fisik ke jaringan berdasarkan status autentikasi klien. Nah, autentikator sebagai switch ini bertindak sebagai perantara antara klien dan server autentikasi. Itu meminta informasi pengidentifikasian dari klien, memverifikasi informasi itu dengan server autentikasi, dan menyampaikan respons ke klien. Perangkat lain yang dapat bertindak sebagai autentikator adalah titik akses nirkabel. Lalu yang terakhir itu ada authentication. Authentication sebagai authentication server, ini dia melakukan autentikasi klien, di mana server memvalidasi identitas klien dan memberitahu saklar atau titik akses nirkabel bahwa klien diizinkan atau tidak diizinkan untuk mengakses LAN dan beralih layanan. Oke, selanjutnya kita masuk ke layer 2 security threats. Layer 2 security threats. Layer 2 vulnerabilities. Nah, di sini sudah ada gambar yang menunjukkan fungsi dari setiap lapisan dan elemen inti yang dapat dimanfaatkan. Administrator jaringan secara rutin menerapkan solusi keamanan untuk melindungi elemen di lapisan 3 hingga lapisan 7. Mereka menggunakan perangkat VPN firewall dan IPS untuk melindungi elemen ini. Namun, jika layer 2 terganggu, maka eh, maka semua layer di atasnya juga terpengaruh. Misalnya, jika aktor ancaman dengan akses ke jaringan internal menangkap bingkai lapisan 2, maka semua keamanan yang diterapkan dalam lapisan di atas tidak akan berguna. Pelaku ancaman dapat menyebabkan banyak kerusakan pada infrastruktur jaringan LAN layer 2. Selanjutnya, switch attack kategori. Langkah pertama dalam mengurangi serangan pada infrastruktur layer 2 adalah memahami operasi yang mendasari layer 2 dari ancaman yang ditimbulkan oleh infrastruktur layer 2. Serangan terhadap infrastruktur LAN layer 2 dijelaskan dalam tabel dan dibahas lebih rinci dalam modul ini. Nah, di sini, untuk kategori MAC tabel attacks, itu contohnya termasuk serangan banjir alamat MAC. Lalu, VLAN attacks, itu termasuk serangan VLAN hopping dan VLAN double tagging. Ini juga termasuk serangan antar perangkat pada VLAN umum. Lalu lalu serangan DHCP itu termasuk kelaparan DHCP dan serangan spoofing DHCP. Lalu serangan ARP yaitu termasuk alam termasuk spoofing ARP dan serangan keracunan ARP. Lalu addressing spoofing attacks atau atasi serangan spoofing. Itu termasuk alamat MAC dan serangan spoofing alamat IP. Lalu serangan STP. Itu termasuk serangan manipulasi spanning tree protokol. Lalu selanjutnya kita masuk ke switch attack mitigation technique. Nah, di sini sudah ada tabel yang memberikan ikhtisar solusi Cisco untuk membantu mengurangi serangan layer 2. Mitigasi serangan lapisan 2. Untuk port security itu mencegah berbagai jenis serangan termasuk serangan banjir, alamat MAC, dan serangan kelaparan DHCP. Lalu untuk DHCP snooping itu mencegah kelaparan DHCP dan serangan spoofing DHCP. Lalu untuk
Lalu untuk dynamic ARP inspection atau inspeksi ARP dinamis, itu untuk mencegah spoofing ARP dan serangan keracunan ARP. Lalu untuk IP source guard atau penjaga sumber IP, itu mencegah serangan spoofing alamat MAC dan IP. Solusi lapisan 2 ini tidak akan efektif jika protokol manajemen tidak diamankan. Misalnya protokol manajemen syslog, Simple Network Management Protocol atau SNP, dan juga Triple File Transfer Protocol atau TFTP, Telnet File Transfer Protocol atau FTP, dan sebagian besar protokol umum lainnya tidak aman. Strategi Oleh karena itu, di sini ada strategi yang direkomendasikan, yaitu yang pertama, selalu digunakan varian aman dari protokol ini, seperti SSH, SCP, SFTP, dan Secure Socket Layer atau SSL dan juga TSL. Lalu, pertimbangkan untuk menggunakan jaringan manajemen out of band untuk mengelola perangkat. Lalu gunakan VLAN manajemen khusus di mana hanya ada lalu lintas manajemen. Lalu gunakan ACL untuk memfilter akses yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke MAC Address Table Attack. Di sini ada Switch Operation Review. Nah, semua tabel MAC memiliki ukuran tetap dan akibatnya. Sebuah saklar dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan alamat MAC. Serangan banjir MAC memanfaatkan batasan ini dengan membombardir saklar dengan alamat MAC sumber palsu hingga tabel alamat MAC saklar penuh. Nah, saat ini terjadi saklar. Oh ya, maaf, saya lupa menjelaskan bahwa di dalam topik ini, di dalam topik Switch Operation Review ini, kita eh, fokusnya masih pada switch, khususnya tabel alamat MAC mereka dan bagaimana tabel ini rentan terhadap serangan. Nah, di sini ditunjukkan gambar yang disebut sebagai tabel alamat MAC. Nah, tabel alamat MAC ini disimpan dalam memori dan digunakan untuk meneruskan frame secara lebih efisien. Nah, semua tabel MAC memiliki ukuran tetap dan akibatnya. Sebuah saklar dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan alamat MAC. Serangan banjir alamat MAC memanfaatkan batasan ini dengan membombardir saklar dengan alamat MAC, sumber palsu hingga tabel alamat MAC saklar penuh. Nah, di sini eh, saat Nah, saat ini terjadi, saklar memperlakukan bingkai sebagai unicast yang tidak dikenal dan mulai membanjiri sebuah lalu lintas masuk dari semua port pada VLAN yang sama, tanpa mereferensikan tabel MAC. Kondisi ini sekarang memungkinkan aktor ancaman untuk menangkap sebuah frame yang dikirim dari satu host ke host lain di LAN lokal atau VLAN lokal. Nah, di sini sudah ada gambar yang menunjukkan bagaimana pelaku ancaman dapat dengan mudah menggunakan alamat serangan jaringan. Jaringan Markov untuk membanjiri tabel alamat MAC. Nah, di sini, pada gambar ini, yang pertama, pelaku ancaman terhubung ke VLAN 10
dan menggunakan Machov untuk secara cepat menghasilkan banyak sumber acak dan alamat MAC dan IP tujuan. Lalu, yang kedua, dalam waktu singkat, tabel MAC saklar terisi. Kemudian, saat tabel MAC penuh, saklar mulai membanjiri sebuah bingkai yang diterimanya selama Machov eh, terus berjalan. Tabel MAC tetap penuh dan saklar terus membanjiri sebuah bingkai yang masuk dari setiap port yang terkait dengan VLAN 10. Lalu, pelaku ancaman kemudian menggunakan perangkat lunak paket sniffing untuk menangkap frame dari setiap dan semua perangkat yang terhubung ke VLAN 10. Selanjutnya kita masuk ke MAC Address Table Attack Mitigation. Nah, apa yang membuat alat seperti Machop sangat berbahaya, yaitu bahwa penyerang dapat membuat serangan overload table MAC dengan sangat cepat. Nah, di sini sudah menunjukkan contoh output sampel dari perintah Machop pada host Linux. Nah, alasan lain mengapa alat serangan ini sangat berbahaya adalah karena tidak hanya mempengaruhi saklar lokal, tetapi juga dapat mempengaruhi saklar lapisan dua lainnya yang terhubung. Ketika tabel alamat MAC dari sebuah switch penuh, itu mulai membanjiri sebuah port termasuk yang terhubung ke switch layer 2 lainnya. Nah, untuk mengurangi serangan overload tabel alamat MAC ini, administrator jaringan harus menerapkan keamanan port. Keamanan port hanya akan mengizinkan sejumlah alamat MAC sumber tertentu untuk dipelajari port. Keamanan pelabuhan dibahas lebih lanjut di modul lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke LAN attacks. LAN attacks. VLAN and DHCP attacks. Nah, pada topik ini kita akan menyelidiki berbagai jenis serangan LAN dan teknik mitigasinya seperti topik sebelumnya. Serangan ini cenderung untuk ke switch dan layer 2. Nah, VLAN hopping attacks atau serangan melompat VLAN. Nah, serangan melompat VLAN ini memungkinkan lalu lintas dari satu VLAN untuk dilihat oleh VLAN lain tanpa bantuan router dalam serangan lompatan VLAN dasar. Aktor ancaman mengonfigurasi host untuk bertindak seperti saklar untuk memanfaatkan fitur port trunking otomatis yang diaktifkan secara default di sebagian besar port saklar. Lalu, VLAN double atau tagging attack, yaitu serangan penandaan ganda VLAN. Nah, di sini untuk step yang pertama, eh kita sudah melihat di sini pelaku ancaman mengirimkan bingkai 802.1 Q bertanda ganda ke saklar. Header luar memiliki tag VLAN dari aktor ancaman yang sama dengan VLAN asli dari port terang. Untuk keperluan contoh ini, asumsikan bahwa ini adalah VLAN 10, tag bagian dalam adalah VLAN korban. Dalam contoh ini VLAN 20. Lalu untuk step yang kedua, eh, frame tiba di saklar pertama yang terlihat pada tag 802.1 Q 4 bit pertama, switch melihat bahwa frame ditunjukkan untuk VLAN 10
yang merupakan VLAN asli. Saklar merupakan paket keluar semua port VLAN 10 setelah menghapus tag VLAN 10. Frame tidak diberi tag ulang karena merupakan bagian dari VLAN asli. Pada titik ini, tag VLAN 20 masih utuh dan belum diperiksa oleh saklar pertama. Lalu Step yang ketiga, step yang ketiga, frame tiba di saklar kedua yang tidak memiliki pengetahuan bahwa itu seharusnya untuk VLAN 10. Nah, lalu lintas VLAN asli tidak ditandai oleh saklar pengirim. Seperti yang ditentukan dalam spesifikasi 802.1Q, saklar kedua hanya melihat tag 802.1Q bagian dalam yang disisipkan aktor ancaman dan melihat bahwa bingkai ditunjukkan untuk VLAN 20. VLAN target, eh, saklar kedua mengirimkan bingkai ke target atau membanjirinya, tergantung pada apakah ada entry tabel alamat MAC yang ada untuk target. Nah, pada VLAN double tagging ini bersifat searah dan hanya berfungsi ketika penyerang terhubung ke port yang berada di VLAN yang sama dengan VLAN asli dari port terang. Nah, mitigasi eh, serangan VLAN hopping dan VLAN double tagging attacks dapat dicegah dengan menerapkan paduan keamanan terang berikut. Ini yang pertama, kita disarankan untuk menonaktifkan trunking di semua port akses, lalu menonaktifkan trunking otomatis pada tautan terang sehingga terang harus diaktifkan secara manual. Lalu setelah itu, pastikan VLAN asli hanya digunakan untuk link terang. Lalu untuk DHCP message, eh, server DHCP secara dinamis memberikan informasi konfigurasi IP termasuk alamat IP, subnet mask, default gateway, server DNS, dan lainnya kepada klien. Nah, ini sudah ada pada gambar ini. Lalu selanjutnya untuk DHCP attacks, ada dua jenis serangan DHCP adalah yaitu DHCP starvation attacks dan juga DHCP spoofing attacks. Tujuan dari serangan DHCP starvation adalah membuat DOS for connecting clients. Nah, serangan starvation attacks ini membutuhkan alat serangan seperti Gobbler. Nah, Gobbler memiliki kemampuan untuk melihat seluruh cakupan alamat IP yang dapat disewa dan mencoba untuk menyewa semuanya. Secara khusus, ini membuat pesan penemuan DHCP dengan alamat MAC palsu. Lalu, ada DHCP spoofing attacks. Nah, di sini ada gateway default yang salah, yaitu server jahat menyediakan gateway yang tidak valid atau alamat IP hostnya untuk membuat serangan man in the middle attack. Nah, ini mungkin sama sekali tidak terdeteksi karena penyusup mencegat aliran data melalui jaringan. Lalu ada server DNS yang salah. Itu server jahat memberikan alamat server DNS yang mengarahkan pengguna eh, ke situs web jahat. Lalu ada alamat IP yang salah. Nah, ini adalah server jahat memberikan alamat IP yang tidak valid yang secara efektif membuat serangan eh, serangan DOS pada klien DHCP.
Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke address spoofing attack. Nah, serangan spoofing alamat MAC terjadi ketika pelaku ancaman mengubah alamat MAC host mereka agar cocok dengan alamat MAC lain yang diketahui dari host target. Host yang menyerang kemudian mengirimkan sebuah frame ke seluruh jaringan dengan alamat MAC yang baru dikonfigurasi. Nah, saat saklar menerima bingkai, ia memeriksa alamat MAC sumber saklar menimpa eh, entry tabel MAC saat ini dan memberikan alamat MAC ke port baru. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, di sini saat host target mengirim lalu lintas, saklar akan memperbaiki kesalahan, menyetel kembali alamat MAC ke port aslinya untuk menghentikan switch mengembalikan penetapan port ke keadaan yang benar. Aktor ancaman dapat dapat membuat program atau script yang akan terus mengirimkan frame ke switch, sehingga switch mempertahankan informasi yang salah atau palsu. Tidak ada mekanisme keamanan pada layer 2 yang memungkinkan sebuah switch untuk memverifikasi sumber alamat MAC yang membuatnya sangat rentan terhadap spoofing. Oke, baiklah, sekian penjelasan tentang modul 10 dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.